sahabat Headset, di bulan Juni 2025, Headset Entertainment ikut menayangkan dan mensukseskan persidangan Sinode Raya 22 di Makassar, yang salah satu agendanya yaitu memilih dan menetapkan fungsionaris Majelis Sinode. Sehubungan hal tersebut, Headset Entertainment, media berbasis YouTube, ingin menyuarakan kabar baik dengan menayangkan serba-serbi menjelang BSR dan wawancara para presbiter GPIB baik KMJ, pendeta jemaat atau presbiter sebagai penatua atau diaken. Rencana kami awali dengan KMJ GPIB Jemaat Paulus Jakarta, KMJ GPIB Jemaat Immanuel Jakarta, KMJ GPIB Jemaat Gibeon Jakarta, dan 2 vikaris GPIB yang berlatar belakang militer. Wawancara dipandu oleh wartawan senior Bapak Frans S. Pong dari Arkus GPIB. Saksikan tayangannya sampai habis ya. Selamat siang, Pak Pendeta Persan, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Gambir di Jakarta. Selamat siang, Bapak. Pak Pendeta, saya kalau melihat Pak Pendeta ini terbayang gereja Immanuel yang antik dan unik ini, Pak Pendeta. Boleh bercerita Pak, bagaimana gereja kita ini yang dulunya saya lihat tampak muram, sekarang berseri-seri. Luar biasa dengan hadirnya sosok Bapak Pendeta Abraham Ruben Persan, Master of Theology. Terima kasih Pak Frans. Ini Pak Frans dengan penampilan baru dari Headset ya. Headset Entertainment. Headset Entertainment. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi Pak Frans dia bersyukur bahwa GPIB Immanuel, khususnya Gereja Immanuel yang dikenal Willem Skerp begitu, di tahun 2021 mendapat perhatian besar dari pemerintah, sehingga terjadilah perubahan banyak dan yang disebut dengan revitalisasi. Nah, revitalisasi itu mencakup banyak hal, gedungnya sendiri, lalu kelistrikan, lalu AC, lalu kemudian orgel pipanya. Jadi gedung ini berusia 186 tahun, 24 Agustus nanti. Lalu orgelnya itu berusia 182 tahun. Nah, jadi di 2021 ini banyak sekali perubahan, termasuk juga landscape-nya aman, lalu ada gensen, lalu ada lift untuk para ramah disabilitas dan juga lansia. Nah, kemudian dari situ Majelis Immanuel saya masuk ke sini bulan Februari 2022. Nah, dari situ setelah COVID, kemudian kita buka ibadah, lalu kemudian frekuensi ibadah juga kita tambah. Jadi ada 4 kali jam ibadah, ada jam 6 pagi, kemudian jam 9, lalu pukul 16, ini dalam bahasa Inggris, lalu pukul 18 dalam bahasa Indonesia lain. Nah, dengan 4 jam ibadah ini, kami menyadari pentingnya pemanfaatan teknologi digital. Sehingga kami maksimalkan komunikasi lewat kami punya website, kemudian IG, lalu kemudian Facebook, supaya siapapun terundang untuk hadir di ibadah ini. Begitupun dengan ibadah-ibadah selain ibadah hari Minggu, ada ibadah keluarga, ibadah
kategorial ataupun ibadah-ibadah khusus yang kita lakukan. Nah, seiring dengan itu memang tidak henti-hentinya kita ingatkan jemaat yang hadir untuk turut menjaga kelestarian gedung ini. Karena kan kadang-kadang melihat gedung ini datang buang sampah kecil-kecil nanti isu jadi masalah. Nah itu kita tidak bosan-bosan mengingatkan supaya kesadaran untuk menjaga gedung ini menjadi lebih baik. Termasuk lingkungan. Jadi lingkungan Immanuel ini sudah menjadi lingkungan kawasan bebas rokok. Ya, jadi kalaupun ada yang masih merokok, kami sediakan ada tenda kampus security, gitu. Supaya kita juga turut menjaga kesehatan gitu ya. Nah itu yang kami lakukan sehingga situasi Immanuel ini jadi makin meriah. Baik, Pak Pendeta, boleh bercerita sedikit biar Sobat Heset dimanapun berada saat melihat ini bercerita bagaimana gereja ini yang notabene cagar budaya sehingga bisa menjadi gereja, menjadi ikon GPIB. Ya, jadi bersyukur bahwa GPIB selain mewarisi banyak gedung gereja warisan Belanda ya, nah Immanuel salah satunya. Nah bersyukur lagi bahwa Immanuel lokasinya ada di tengah-tengah kota Jakarta, berdekatan dengan Monas, dengan Istiqlal, dengan Katedral. Itu artinya kita mewarisi berkat ya yang nilainya tinggi. Nah, karena itu Gereja Immanuel sejak ditetapkan sebagai cagar budaya dan juga sebagai destinasi wisata religi Provinsi Jakarta, maka kami buka. Jadi di website kami buka dan setiap hari Bapak. Jadi ada kunjungan dari sekolah, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi yang sifatnya studi wisata atau memang betul-betul yang memang studi teknis. Jadi ada fakultas-fakultas teknik skill atau kemari, atau juga ada kegiatan komunitas. Kami ada beberapa kali mengadakan dialog kebangsaan, kemudian ada komunitas di Nerima. Di gedung gereja ini kami pernah lakukan buka puasa bersama. Memang ada pertanyaan waktu itu, ini sekali buka puasa bersama kan gitu kan. Saya ajak semua, baik itu warga Jemaat Immanuel, majelis jemaat, dan kita semua, bahwa Gereja Immanuel ini awalnya dibangun itu sepanjang orang. Jadi kalau Pak lihat ada prasasti besar ini dari beberapa komunitas, ada dari Portugis, dari Belanda, ada dari Malaysia, dan mereka ada di Batavia. Lalu punya semangat kebersamaan untuk punya sekian banyak. Nah semangat kebersamaan itulah yang saya tangkap, kemudian saya dimakan. Supaya jemaat juga tidak melihat ini, oh ini milik GPIB, ya, ini milik Indonesia. Jadi sangat terbuka. Sobat Heset Entertainment, kita jeda. Kita lihat apa yang akan disampaikan Bapak Pendeta Ruben Persang berikut. Pak Pendeta, kami mau tahu nih Pak, terutama Sobat Heset Entertainment ini. Tren rekor Bapak selama berpelayanan di GPIB, katanya sudah sampai tidak hanya di internal GPIB, di dalam negeri, tapi sudah sampai 2000. Mau bercerita? Iya, jadi Pak Frans, saya melayani di GPIB mulai dari Vikaris tahun 96. Dan Vikaris, kemudian saya dihabiskan sebagai Firman dan Sakrament di GPIB Petrus tahun 98. Jadi bulan Mei 98 ketika terjadi krisis waktu itu ya, reformasi. Jadi saya masih ingat itu dari GPIB Petrus, mentor saya Pak Pendeta Sigite, persilahkan saya pulang ke Bekasi. Jadi saya dari Tomang itu, jembatan Tomang, berharapan kita terus jalan sampai Cawang. Karena saat itu kan lagi chaos kan, saya ingat betul. Jadi ya di satu sisi bersyukur karena ikut dalam sejarah ya Bapak saya, tapi di sisi lain juga prihatin. Nah jadi 98 itulah bulan September, 27 September saya dihabiskan sebagai Firman dan Sakrament. Nah dari situ kemudian sesuai dengan komitmen mengikuti penugasan yang diberikan oleh lembaga. Jadi dari Petrus, lalu kemudian saya ditugaskan di Petra dan itu sebagai penugas jemaat, dan saya bersyukur situ saya bersama dengan ketua jemaat yang punya kapasitas sinodal, yaitu almarhum Bapak Pendeta Pekali.
dan juga Bapak Pendeta Santoso Mandi dengan dua style yang berbeda. Yang satu kecepatan tinggi, yang satu tenang tapi mantap gitu ya. Nah itu dia. Lalu dari Petra saya ditugaskan ke Bentang Tanjung Pinang di Pulau Bintan. Ya, sejarahnya dulu Pulau Bintan itu dia sentra untuk Kepulauan Riau. Pos-pos pelkes yang di suku laut itu dari Tanjung Pinang. Tapi itu tahun 80-an. Tapi terjadi karena Batam menjadi otoritas, akhirnya terjadi pergeseran. Nah, waktu saya masuk di sana memang kondisinya agak menurun gitu. Saya menggantikan Bapak Pendeta Urbanus Ratu Dasar Ramadhan. Ya, saya masuk di sana. Kemudian setelah itu 2 tahun saya di sana, saya ditarik ke Bekasi, Narkasi, setelah 1 tahun jadi pendeta jemaat. Lalu ada kebutuhan tenaga pengajar di Sekolah Teologi Indonesia Timur, STT Intim. Itu saya bertugas selama 4 tahun di sana sebagai dosen bidang perjanjian lama. Jadi sempat dipercaya sampai kembali ke ketua 1 bidang pendidikan gitu. Nah kemudian dari situ saya ditugaskan untuk ketua jemaat di Marturia Jambi. Nah Marturia Jambi saya masuk di sana November 2009. Lalu kemudian saya ingat waktu ada terjadi konsultasi di Denpasar, Bali. Ketua 3 Majelis Sinode pada saat itu Bapak Pendeta Mundiri Heta. Beliau panggil saya, beliau katakan, Pak siap-siap ya, kami rekomendasikan ada lowongan untuk pendeta di Orchard Road Presbyterian Church Singapura. Itu 2012. Jadi diminta saya menyiapkan CV. Saya siapkan CV, lalu kemudian melalui Majelis Sinode dikirim ke Singapura, lalu kemudian di sana ternyata lolos berkas. Nah, lolos berkas itu kemudian dari Majelis Jemaat Gereja Presbyterian Orchard memanggil untuk perkenalan. Itu terjadi di bulan Februari. Jadi saya berangkat tuh. Jadi Februari setelah itu kembali, kemudian mereka panggil lagi di bulan April untuk pelayanan dalam minggu, semacam seleksi gitu. Jadi mereka bikin seleksi itu paralel untuk mengerjakan mereka sampai dengan bulan Juli. Nah setelah bulan Juli mereka bilang kalau dari kami Majelis Jemaat Gereja Presbyterian Orchard, jadi Jemaat Indonesia itu member dari ORPC. Nah yang menentukan nanti adalah boardnya yang ORPC. Jadi itu saya bilang di bulan Oktober 2012. Nah di bulan Oktober itu saya wawancara dan seterusnya, oke. Lalu mereka bilang, oke, sekarang tekad kontrak. Jadi tekad kontrak sudah diterima, tapi karena di Singapura segala sesuatu itu harus jelas dan harus seizin pemerintah, maka saya harus mengurus permitnya ya, izinnya, dan itu baru dilakukan bulan Januari. Jadi Januari 2013 saya mulai bertugas di Gereja Presbyterian Orchard Singapura sampai dengan Januari 2002. Gitu. Nah di sana dipercayakan mulai dari menjadi ketua 1 Majelis Jemaat sampai dengan menjadi ketua Majelis Jemaat. Jadi semacam KMJ-nya. Tapi kan itu dia di bawah ORPC. Gitu. Nah dari situ kemudian Majelis Sinode menugaskan saya untuk ketua jemaat di GPIB Kasih-Karunia Ciledug. Dari 2017 sampai dengan 2023. Nah 2023 Februari saya mulai tugas di Manuel. Jadi ini menarik Pak, bahwa ketika dari Petrus, Kota Jakarta, Petra, lalu kemudian ke Tanjung Pinang, gitu ya, nggak banyak yang nanyain. Tapi waktu ketika tiba di Singapura banyak yang nanya gimana caranya gitu. Dia bilang ya itu caranya Tuhan, bukan caranya saya gitu. Nah ketika dari Singapura kemudian ditugaskan ke Kasih-Karunia, ada beberapa teman juga bilang begini, wah kok gimana ya dari jemaat Tuhan dunia gitu, terus masuk di Ciledug begitu kan. Sedikit intermezzo, biasanya pekerja di Singapura itu setelah selesai di sana, kalau nggak tahu kali nggak menikah. Jadi ketika saya selesai, mereka telepon saya lah, tanya, Pak Saudara Muslim di mana sekarang? Saya bilang di Malaysia. Di sebelah mana itu kan?
Saya bilang Bintaro pun mereka akan ngerti. Jakarta, oh ya sudah Jakarta ya. Tapi yang mau digaris bawahi Frans, dimanapun ditugaskan, kami bela lagi sudah belajar. Karena kami pikir ya bukan soal besar atau kecil, tapi kesempatan main itulah yang sangat berharga. Nah, adalah di Immanuel ini. Iya, Sobat Heset, menarik sekali apa yang disampaikan Ketua Majelis Jemaat GPIB Jakarta ini. Dari menjadi melayani orang suku laut, menjadi dosen, bahkan melayani hingga luar negeri. Tentu yang pasti beliau bukan orang sembarangan dalam kapasitas leadership-nya. Tidak diragukan lagi. Pak Pendeta, ke depan kita akan melaksanakan pemilihan fungsionaris Majelis Sinode di Persidangan Raya Makassar. Setelah itu, Pak Pendeta, GPIB ini kan besar sekali, berada di 25 provinsi. Butuh sosok yang benar-benar strong untuk bisa menata GPIB ke depan menjadi lebih baik. Ya, Pak Frans, ini pertanyaan penting ya, yang saya pikir perlu untuk yang sudah tahu disegarkan kembali, untuk yang belum tahu jadi tahu GPIB seperti apa. Bahwa saat ini ketika kita sedang wawancara ini, kita ada di tempat yang bersejarah. Bahwa 31 Oktober di Gereja Paulus itu Proto Sinode itu diputuskan berdiri gereja yang keempat dari GPI, yaitu GPIB. Kita punya saudara, ada GPM, ada Gemit, dan ada Gemim. Nah, yang keempat ini adalah GPIB. Nah, di gedung Gereja Immanuel ini dilaksanakan ibadah syukur tanggal 31 Oktober. Dan nanti Oktober tahun ini berarti kan sudah 77 tahun. Nah, GPIB ini dari terbentuknya sampai sekarang bersyukur kepada Tuhan sudah melayani dan ada di 26 provinsi. Ada 300 secara administrasi, ada 351 jemaat. Tapi yang masih faktual itu ada 346 jemaat. Nah, artinya apa? Bahwa ketika bicara tentang kepemimpinan di GPIB ini memang mulai dari lingkup jemaat sampai dengan di lingkup sinodal dibutuhkan pribadi, orang-orang yang memang punya perspektif luas. Kenapa? Karena GPIB ini sangat beragam, mulai dari Sabang sampai dengan Mataram, Nunukan sampai dengan Cilacap, itu kan bermacam-macam gitu. Sehingga cara pandang kita itu nggak bisa cara pandang Jakarta view saja, tapi kita juga harus membuka diri untuk melihat bagaimana dari gerbang sorga yang ada di Kalimantan Barat sana gitu, bagaimana yang ada di suku laut di sana, yang ada di Kepulauan Riau misalnya, bagaimana juga yang ada di daerah-daerah yang dalam tanda petik misalnya cukup kental mayoritas yang non-Kristen, bagaimana. Nah, GPIB punya semua, sehingga memang diperlukan setiap kita, terutama di lingkup katakanlah sinodal begitu ya, yang memang punya pandangan luas dan juga memahami secara detail. Kadang-kadang kita terburu-buru untuk mengambil kebijakan, kadang-kadang kita mengabaikan, padahal kita harus lihat secara utuh. Nah, ketika proses pendelegasian itu berjalan dengan baik, memaksimalkan peran mubal, kemudian memaksimalkan majelis jemaat di lingkup jemaat, para pelayan dan lain sebagainya, saya pikir bukan hal yang tidak mungkin. GPIB akan menjadi gereja yang besar, yang terus diberkati, dan bisa punya pelayanan yang berdampak besar buat Indonesia. Seperti itu, Pak Frans. Iya, menarik sekali Pak Pendeta paparannya. Kalau boleh tahu, sebagai orang yang dalam tanda petik digadang-gadang untuk sebagai ketua umum, apa konsep Anda tentang kesejahteraan pendeta? Ya, silakan. Jadi Pak Frans, saya mau sedikit membuka dapur nih. Dapurnya begini. Jadi ketika bicara soal PSR yang persidangan sinode 5 tahunan, lalu kemudian terjadi pemilihan fungsionaris Majelis Sinode, tahun 2021 kan saya sempat ikut juga begitu ya, sebagai salah satu calon untuk fungsionaris sekretaris umum. Nah, pengalaman itu berharga Pak Frans. Pengalaman itu berharga. Lalu kemudian untuk Oktober 2025 ini, beberapa waktu lalu saya sempat bicara ngobrol dengan istri. Saya pernah bilang begini, saya nggak mau maju lagi karena
pengalaman 2021 itu sangat berharga begitu. Tapi apa kata istri saya? Istri saya bilang begini, kamu masih pendeta GPIB kan? Wah, pernyataan itu sangat sederhana, tapi mengingatkan saya bahwa ketika saya vikari, saya ditabiskan, saya punya janji kepada Tuhan untuk gereja ini. Soal terpilih atau tidak itu bukan soal nomor satu, tapi soal mempersembahkan yang terbaik untuk gereja ini, itu harus kita lakukan. Apapun tugasnya, apapun tanggung jawabnya. Nah, jadi ketika bicara Oktober 2025 ini, maka yang perlu untuk kita sama-sama pelihara, dan itu juga ada pada diri saya, adalah bagaimana Tuhan berkenan untuk memakai setiap kita. Berkenan untuk memakai setiap kita, lalu kemudian khususnya ketika tadi Pak Fran tanya, kalau misalnya terpilih bagaimana tentang kesejahteraan, siapa yang tidak mau sejahtera? Saya kalau Tuhan izinkan, saya ingin punya harta yang melimpah untuk bagi-bagi. Cuman kan persoalannya manusia ketika sedikit ngomongnya begitu, ketika punya banyak ngomongnya lain-lain gitu saja. Tapi yang mau saya bilang bahwa bicara kesejahteraan itu bukan hanya bicara soal 1+1, tapi soal bicara sistem, soal bicara kebutuhan yang real, soal bicara juga untuk kami para pendeta soal panggilan dan pengutusan. Maksud saya, pasti di lingkup sinodal dan juga gereja ini punya strategi, punya analisa, punya pikiran yang baik untuk kesejahteraan itu. Jadi kalau seseorang terpilih sebagai fungsionaris, bukan dia yang menentukan, tapi dia bisa mempengaruhi, dia bisa mendorong proses untuk naiknya kesejahteraan itu. Supaya apa? Supaya semua bisa merasakan kesejahteraan itu. Saya mau bilang begini Pak Frans, sebagai pendeta GPIB saya patut bangga. Kenapa? Karena seorang pendeta GPIB ketika dia lulus sekolah teologi, dia harus vikaris 2 tahun, setelah itu dia ditabiskan. Lalu gaji pokoknya berapa? Nanti Pak Frans bisa tanya, atau sudah tahu lah, gitu kan. Dan itu berbeda dengan orang-orang yang kerja di tempat lain atau di gereja lain. Tapi itulah panggilan dan pengutusan. Nah, maksud saya, bicara kesejahteraan untuk para pendeta, yang pertama-tama jangan digeser dulu nih soal pemahaman panggilan pengutusan. Karena kalau ini sudah tergerus, bahaya nih. Nanti di antara pendeta bukan cari pelayanan yang baik, malah cari di mana dapat banyak gitu. Ini bahaya gitu. Nah, ini tetap diletakkan. Lalu kemudian untuk semua pihak dalam hal ini di lingkup sinodal yang punya katakanlah policy maker gitu ya, melihat strategi itu secara baik, secara utuh. Yang harus kita perhatikan salah satunya Pak Frans, bahwa gereja ini penerimaan rutin itu adalah dari persembahan. Persembahan dari 351 jemaat itu saat ini ya, itu kan berbeda-beda. Di Immanuel 1 bulan itu berapa jumlahnya, lalu kemudian yang di Tegal berapa, lalu kemudian bagaimana yang di Sabang berapa. Kan ketika kita tetapkan keputusan kebijakan ini, harus melihat semua kemampuan. Kita harus cari yang tepat. Jadi tidak memakai ukuran yang di Jakarta, tidak juga yang ada di misalnya yang paling bawah, enggak. Tapi kita sama-sama boleh ketemu di satu titik yang kemudian itu bisa dilakukan bersama. Kan pendeta ada di mana-mana. Hari ini saya di Immanuel, mungkin besok saya ada di mana gitu kan. Nah, ketika ada keputusan ini, itu berlaku untuk semua. Jangan sampai keputusan ini di jemaat ini oke, di jemaat lain jadi memberatkan. Nah, itu yang harus kita pikirkan secara baik. Tapi pada intinya dengan perkenan Tuhan, ya tentunya kita akan terus memikirkan dan mendorong adanya tingkat kesejahteraan yang lebih baik lagi ke depan. Ya, terus mendorong meningkatkan kesejahteraan menjadi lebih baik. Saya garis bawahi. Abraham Ruben Persang, KMJ Immanuel Gambir. Makasih Pak Pendeta. Makasih Pak Tuhan Frans. berkat. Terima kasih untuk Heset Entertainment. Selalu jadi berkat. Amin. 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 Ya, kasih. Ya.